Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang sensori integrasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fani Aulia. Oke, jadi apa itu sensori integrasi? Sensori integrasi itu adalah proses neurologis mengorganisir sensasi dari tubuh sendiri dan dari lingkungan yang memungkinkan untuk menggunakan tubuh secara efektif dalam lingkungan. Selanjutnya yaitu dasar teori. Dasar teori ini bertujuan untuk memberikan tipologi, penjelasan logis, prediksi, dan potensi untuk kontrol dan rasa pemahaman. Menurut teori Ayres, sensori integrasi terjadi akibat pengaruh input sensori antara lain sensasi melihat, mendengar, taktil, vestibular, dan proprioseptif. Dasar teori sensori integrasi ini adalah adanya plastisitas sistem saraf pusat, perkembangan yang bersifat progresif, teori sistem dan organisasi sistem saraf pusat, yaitu respon adaptif, serta dorongan dari dalam diri. Dasar rasional intervensi sensori integrasi ini adalah konsep neuroplastisitas atau kemampuan sistem saraf untuk beradaptasi dalam input sensori yang lebih banyak. Berdasarkan konsep progresi perkembangan, sensori integrasi ini terjadi pada saat anak yang berkembang mulai mengerti dan menguasai input sensori yang ia alami. Terus, konsep teori sensori integrasi yang membedakan dengan sensori motor lain yaitu stimulus sensori yang menekankan pencapaian respon adaptif. Konsep teori selanjutnya yaitu adalah dorongan untuk aktualisasi diri yang menjadi hal terpenting dalam perkembangan sensori integrasi. Saya Yuni Cahyana Multiva, selanjutnya itu adalah latar belakang sensori integrasi. Latar belakang sensori integrasi merupakan proses mengenal, mengubah, dan membedakan sensasi dari sistem sensori untuk menghasilkan suatu respon berupa perilaku adaptif bertujuan. Pada tahun 1972, Agent Ayres memperkenalkan suatu model perkembangan manusia yang dikenal dengan teori sensori integrasi atau SI. Menurut teori Ayres, SI terjadi akibat pengaruh input sensori antara lain sensasi melihat, mendengar, taktil, vestibular, dan proprioseptif. Proses ini berawal dari dalam kandungan yang memungkinkan perkembangan respon adaptif yang merupakan dasar berkembangnya keterampilan yang lebih kompleks seperti bahasa, pengendalian emosi, dan berhitung. Selanjutnya itu ada prinsip sensori integrasi. Dari 34 penelitian yang dianalisis oleh Parham dan kawan-kawan, memperlihatkan bahwa sebagian besar peneliti secara eksplisit mendeskripsikan strategi intervensi yang tidak konsisten dengan elemen inti terapi sensori integrasi. Dari 10 elemen proses, hanya satu elemen yang digunakan oleh semua studi, yaitu memberikan rangsangan sensori. Terapi sensori integrasi menekankan stimulasi pada 3 indera utama, yaitu taktil, vestibular, dan proprioseptif. Yang pertama ada sistem taktil, merupakan sistem sensori terbesar yang dibentuk oleh reseptor di kulit yang mengirim informasi ke otak terhadap rangsangan cahaya, sentuhan, nyeri, suhu, dan tekanan. Yang kedua ada sistem vestibular, terletak pada telinga dalam atau kanal semisirkular dan mendeteksi gerakan serta perubahan posisi kepala. Sistem vestibular merupakan dasar tonus otot, keseimbangan, dan koordinasi bilateral. Yang ketiga ada sistem proprioseptif, terdapat pada serabut otot, tendon, dan ligamen yang memungkinkan anak secara tidak sadar mengetahui posisi dan gerakan tubuh. Pekerjaan motorik halus seperti menulis, menggunakan sendok, dan mengencangkan baju bergantung pada sistem proprioseptif yang efisien. Nah, seperti tabel yang di bawah ini, itu ada 10 elemen inti terapi sensori integrasi. Tetapi dari 10 ini yang digunakan hanya di nomor 1, yaitu memberikan rangsangan sensori. Seperti dijelaskan, memberikan kesempatan pada anak untuk mengalami berbagai pengalaman sensori yang meliputi taktil, vestibular, atau proprioseptif. Intervensi yang diberikan melibatkan lebih dari satu modalitas sensori. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Talia dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari sensori integrasi itu digunakan untuk apa, lalu gangguan pada anak seperti apa yang menggunakan metode terapi sensori integrasi ini, dan kapan penggunaan sensori integrasi ini. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang manfaat dari
sensori integrasi ini. Jadi sensori integrasi ini digunakan biasanya itu untuk sebagai tata laksana untuk anak yang memiliki gangguan perkembangan, belajar, maupun perilaku. Sensori integrasi merupakan suatu proses mengenal, mengubah, membedakan sensasi dari sistem sensori untuk menghasilkan suatu respons berupa perilaku adaptif bertujuan. Lalu, gangguan anak seperti apa sih yang menggunakan metode terapi sensori integrasi ini? Gangguan anak yang memiliki masalah pada taktil, vestibular, proprioseptif, atau gangguan proses sensori lainnya. Contohnya seperti anak dengan gangguan autisme, terus anak dengan gangguan sensory based motor disorder atau yang bisa dikenal dengan SMD, lalu anak yang memiliki gangguan dispraksia, lalu dengan anak gangguan postural disorder, terus gangguan dengan sensory discrimination disorder, lalu anak dengan gangguan hipoaktif, anak yang hipoaktif, anak yang hiperaktif, lalu anak dengan gangguan retardasi mental yang ringan, lalu yang terakhir sensory modulasi disorder. Lalu kapan sih penggunaan metode terapi sensori integrasi ini? Sensori integrasi ini digunakan pada saat terapis ingin mengembangkan atau memperbaiki gangguan yang terjadi pada bagian sensori di anak. Oke, selanjutnya saya Putri Setiawati akan menjelaskan tentang tools yang dipakai pada saat sensori integrasi. Jadi di sini Jin IRC itu mengembangkan item test yang berbasis pada model neurobiologis yang dirancang untuk menilai kemampuan vestibular processing, terus proprioceptive processing, persepsi dari taktil, praksis, dan persepsi dari visual itu sendiri. Terdapat dua tes yang spesifik pada sensori integrasi. Yang pertama itu adalah Sensory Integration and Praxis Test, dan yang kedua itu adalah Southern California Sensory Integration Test Battery. Oke, yang pertama yang akan dibahas itu adalah Sensory Integration and Praxis Test, di mana Jin IRC itu membagi 17 subtes menjadi 4 grup. Pengukuran pertama itu adalah pengukuran untuk taktil dan vestibular proprioceptive processing, di mana yang diukur itu ada kinesthesia, finger identification, yang ketiga ada graphesthesia, keempat ada localization of tactile stimuli, yang kelima ada postrotary nystagmus, dan yang keenam itu ada standing and walking balance. Terus pengukuran yang kedua itu pengukuran untuk form and space perception and visual motor coordination. Yang diukur adalah yang pertama ada space visualization, yang kedua ada figure ground perception, yang ketiga ada manual form perception, yang keempat ada motor akurasi, yang kelima ada design coping, dan yang keenam ada construction praxis. Terus yang ketiga itu pengukuran untuk praksis itu sendiri. Yang diukur itu ada design coping, terus constructional praxis, terus ada postural praxis, praxis on verbal command, sequencing praxis, dan oral praxis. Lalu yang terakhir itu pengukuran untuk integrasi bilateral dan sequencing, di mana yang diukur itu ada oral praxis, sequencing praxis, graphesthesia, standing and walking balance, bilateral motor coordination, space visualization contralateral use, dan space visualization prefer hand use. Di sini SIPT itu dapat berlangsung 90 hingga 220 menit tergantung pada usia dan kemampuan si anak dan pengalaman dari si penguji itu sendiri. Tes ini itu membutuhkan kinerja dari si anak tersebut, dan tes ini tidak berdasarkan dari respon verbal anak tersebut. Meskipun ada satu tes yang dimana tes itu bergantung pada pemahaman dan pendengaran dari si anak tersebut. Nah, tools yang kedua itu Southern California Sensory Integration Test Battery atau SCSIT dan Bender Gestalt, yang merupakan dua langkah yang digunakan untuk mengevaluasi anak-anak yang diduga mengalami defisit motorik perseptual. Tools ini tuh dikembangkan oleh California University, dan ada contoh dari formnya di bawah ini. Oke, selanjutnya itu ada other test dari sensory integration. Yang pertama itu ada Miller Assessment for Preschooler. Tes ini tuh merupakan tes screening untuk memberikan informasi tentang anak-anak usia prasekolah dan membantu memprediksi anak-anak
apakah mereka beresiko memiliki keterlambatan perkembangan dan kesulitan belajar. Yang kedua itu ada McCarran Assessment of Neuromuscular Development. Item ini tuh memberikan informasi tentang fungsi integratif sensorik, yaitu pada hill to walk and stand one foot in the kinesthetic integration subdomain, beats on road and nut and bolt in the bimanual dexterity subdomain, and hand strength and jumping in the muscle power subdomain. Lalu yang ketiga tuh ada Browning Osaretsky Test of Motor Proficiency. Penilaian ini tuh dirancang untuk mengukur kemampuan motorik kasar dan halus pada anak-anak. Yang terakhir tuh ada the Gengiber Test of Sensory Integration. Tes ini tuh direferensikan dengan kriteria yang menghipotesiskan 3 fungsi dasar vestibular, yaitu kontrol postural, integrasi motorik bilateral, dan integrasi dari refleks. Oke, selanjutnya itu ada area yang berkaitan dengan evaluasi dari sensori integrasi. Yang pertama itu ada complete referral information. Maksudnya di sini itu adalah terapis itu harus memastikan gejala yang tepat yang membuat si anak itu bisa mengikuti evaluasi sensori integrasi. Tetapi di sini tuh terapis harus hati-hati saat mengeksplor aspek pada kualitas hidup dari si anak tersebut yang bisa berdampak dari gangguan sensori integratif itu sendiri. Nah, aspek yang dimaksud itu ada aspek dari psikososial si anak, terus kesulitan belajar, kesulitan berkomunikasi, dan masalah pada activity daily living-nya. Yang kedua itu ada detail development history. Di sini tuh terapis harus tahu tahapan perkembangan dari si anak mulai dari prenatal, natal, dan postnatal. Hal ini tuh dapat membantu terapis untuk mengkonfirmasi atau menyingkirkan berbagai aspek yang disfungsi pada sensor integrasi yang mungkin tidak dievaluasi selama sesi tes berlangsung. Lalu yang ketiga itu ada classroom observation. Nah, untuk hal ini terapis tuh akan terbantu karena terapis bisa jadi tahu bagaimana sih anak di lingkungan alaminya. Terapis bisa bertanya kepada gurunya atau bisa mengamatinya secara langsung untuk mengetahui apakah si anak ini menunjukkan perilaku yang berbeda atau tidak saat sesi tes sedang berlangsung. Yang keempat ada related clinical observation. Nah, pada sesi tes integration ini tes ini tuh tidak memiliki standar assessment yang menunjukkan hasil dari berapa sih kekuatan ototnya, berapa sih sebenarnya lingkup gerak sendi dari si anak tersebut, dan lain-lain. Maka dari itu terapis tuh butuh informasi klinis dari anak untuk mengkonfirmasi area yang diduga kuat memiliki permasalahan dan disfungsi yang dapat dihipotesiskan berdasarkan dari evaluasi standar tersebut. Lalu yang terakhir itu ada interpretation of sensory integration evaluation. Interpretasi dari status integrasi sensorik seseorang itu adalah proses yang sulit dan sangat kompleks. Maka dari itu untuk membuat interpretasi yang baik dari hasil SIPT ini itu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk berlatih dan mengharuskan kursus pada pelatihan profesional. Halo, aku Ayunda Lisana Putri. Di sini mau ngejelasin tentang peran okupasi terapi menggunakan SI atau sensory integrasi. Nah, menurut buku ini, Occupational Therapy yang chapter 13, judulnya Developmental Disabilities, okupasi terapi didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, itu taktil atau sentuhan, yang kedua vestibular atau keseimbangan, dan yang ketiga adalah proprioseptif atau rasa sendi tubuh itu sendiri. Nah, jadi peran okupasi terapi itu ngapain aja sih? Yang pertama, okupasi terapi berperan penting dalam menguji responsif yang berlebih ataupun bahkan gak ada sama sekali gitu terhadap suatu rangsangan. Nah, terus juga okupasi terapi menguji keterampilan motorik halus khususnya pada anak. Jadi contohnya itu memberikan belajar tentang cara menggenggam pensil yang baik ataupun juga cara menulis yang benar gimana, karena itu merupakan salah satu keterampilan motorik halus gitu. Dan yang ketiga adalah OT menormalkan sistem sentuhan yang terlalu sensitif gitu. Jadi di sini okupasi terapi itu menggunakan latihan-latihan khusus untuk membedakan mana yang halus sama yang mana yang kasar gitu. Sentuhan yang halus sama yang kasar.
Nah, terus yang terakhir, okupasi terapi meningkatkan sensory processing dan motor planning skills. Nah, untuk mendukung kelancaran peran okupasi terapi di atas, okupasi terapi juga menggunakan tabel di bawah ini atau tabel analisis performance motorik dan sensorik. Nah, pada tabel ini kita tahu jadinya kekuatan otot si klien berapa dan limitasinya juga berapa gitu. Saya Sucipta Karla Sasti akan menjelaskan tentang efektivitas terapi SI. Jadi sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa terapi SI itu bagus untuk anak autism, mental retardasi ringan, dan anak dengan gangguan sensori. Nah, menurut beberapa penelitian, terapi SI ini memang sangat bermanfaat untuk anak autism, anak mental retardasi ringan, dan anak dengan gangguan sensori. Dijelaskan, 3 dari 4 kasus itu hasilnya sangat efektif. Walaupun masih ada kekurangan, tetapi tetap dianggap efektif. SI itu bermanfaat pada anak mental retardasi ringan itu untuk mengoptimalkan pemrosesan sensori dan respon motoriknya. Nah, terapi SI itu efektif dalam mengurangi kesulitan anak dengan SMD. Lalu, terapi SI ini ternyata juga bermanfaat untuk pasien yang tidak dapat beradaptasi pada lingkungan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Yosefin Vita. Nah, saya di sini ingin membahas contoh kasus. Nah, contoh kasus yang kami ambil itu dari TKA. Nah, ini sekarang kita masuk ke biodata pasien. Nah, untuk nama pasien disamarkan menjadi anak L. Nah, anak L ini berusia 6 tahun dan 4 bulan, lalu dia itu berjenis kelamin laki-laki. Nah, pekerjaan anak L ini tidak bersekolah, jadi dia melakukan kegiatan sehari-harinya di rumah bersama dengan orang tuanya. Nah, lalu ada beberapa rutinitas yang biasa dilakukan anak ini, yaitu dia itu suka berjalan-jalan, bermain, contohnya bermain trampolin dan bermain meronce dan lain-lainnya, masih banyak. Dan dia juga sering mengunjungi perpustakaan di rumah yang dibuka untuk umum. Nah, lalu ada hobi. Nah, hobi anak L ini yaitu berjalan-jalan dan bermain air. Nah, anak L ini didiagnosis dengan Autism Spectrum Disorder. Nah, ASD ini merupakan gangguan perkembangan pada anak yang ditandai oleh hambatan dalam berinteraksi sosial, berkomunikasi, serta memiliki pola perilaku dan minat yang terbatas serta berulang. Nah, jadi alasan rujukan orang tua dari anak L ini apa sih? Pertama itu, karena anaknya ini belum mampu berkomunikasi secara fungsional, dan mengalami perkembangan yang berbeda dengan anak seusianya, serta anak L ini kurang fokus saat melakukan suatu aktivitas. Nah, lalu ada beberapa limitasi pada anak L ini. Pertama itu ada limitasi pada sensoriknya. Nah, limitasi sensoriknya itu ada respon maladaptif pada input proprioseptif, taktil, vestibular, visual, dan auditorinya. Nah, untuk neuromuskularnya juga ada limitasi, itu ada limitasi pada integrasi bilateral, integrasi visual motor, koordinasi motorik kasar, dan motorik halus. Nah, untuk motoriknya, dia memiliki limitasi pada tonus ototnya dan kontrol posturalnya. Lalu, ada limitasi pada kognitif, yaitu diskriminasi kanan-kiri, depth perception, praksis, rentang atensi. Lalu ada limitasi juga pada psikososialnya, itu level high arousal, pemecahan masalah, kontrol diri dan manajemen stres, inisiasi dan berhenti aktivitas, serta interaksi sosial dan komunikasi fungsional. Nah, untuk limitasi pada persepsinya itu ada stropnosisnya, diskriminasi kanan-kiri, dan depth perception. Lalu ada limitasi juga pada sosial, yaitu interaksi sosial dan komunikasi fungsional anak ini. Nah, jadi juga ada beberapa problematika okupasional yang didapat setelah terapis melakukan beberapa tes pada anak ini. Jadi, apa aja sih problematika okupasionalnya? Yang pertama ini, anak ini belum mampu melakukan tracing pada pola horizontal secara mandiri karena memiliki limitasi pada regulasi, kemampuan memegang alat tulis, koordinasi dua tangan, lalu juga ada kontrol gerakan pergelangan tangan,
integrasi visual motor, serta atensi dan konsentrasi. Lalu anak ini juga belum mampu menulis secara mandiri, terus dia juga belum mampu menyuapkan makanannya menggunakan sendok ke dalam mulut secara mandiri, dan dia juga belum mampu untuk memegang sendok dan garpu secara mandiri. Nah, jadi prioritas masalahnya apa sih? Nah, dari kesimpulan problematika tadi, disimpulkan bahwa prioritas masalah pada anak L ini bahwa dia itu belum mampu tracing dan belum mampu menyuapkan makanannya secara mandiri dengan menggunakan sendok. Perkenalkan, nama saya Adrian Kusuma. Saya akan menjelaskan tentang program okupasi terapi. Dalam kasus ini, intervensi yang digunakan itu ada dua intervensi kerangka acuannya, yaitu behavior therapy dan sensor integrasi. Untuk long term goalnya itu tujuan jangka panjangnya, ANL mampu melakukan tracing garis vertikal dan horizontal menggunakan spidol pada kertas APS dalam posisi duduk di lantai secara mandi dalam 4 kali pertemuan. Untuk STG-nya short term goal, yaitu ANL mampu STG 1, ANL mampu memegang spidol dalam posisi duduk di lantai secara mandiri dalam 1 kali pertemuan. Untuk STG kedua, ANL mampu melakukan koordinasi bilateral dalam aktivitas mencoret bebas di kertas APS menggunakan spidol dalam posisi duduk di lantai secara mandiri dalam 1 kali pertemuan. Untuk STG 3-nya, ANL mampu mengontrol pergerakan tangan dalam aktivitas stretching garis vertikal dan horizontal menggunakan spidol pada kertas APS dengan posisi duduk dalam 2 kali pertemuan. Next slide. Untuk LTG keduanya ya, LTG keduanya itu ANL mampu makan nasi menggunakan sendok pada posisi duduk di meja makan dengan bantuan dalam 4 kali pertemuan. Untuk short term kesatunya, ANL mampu memegang sendok pada posisi duduk di meja makan dengan bantuan dalam 1 kali pertemuan. Untuk STG 2, ANL mampu menyendok nasi menggunakan sendok pada posisi duduk di meja makan dengan bantuan dalam 1 kali pertemuan. Untuk STG 3, ANL mampu menyuap nasi menggunakan sendok pada posisi duduk di meja makan dengan bantuan dalam 2 kali pertemuan. Oke, next slide. Slide selanjutnya itu home program. Home programnya itu untuk yang pertama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sensoris anak, dapat diberikan beberapa aktivitas yang memerlukan banyak gerakan atau aktivitas yang melibatkan visual dan auditori seperti anak-anak naik turun tangga, memindahkan atau mendorong barang, jalan pagi keliling kompleks, bermain sepeda atau berenang, mendengarkan lagu-lagu anak dan lain-lain. Terus yang kedua, untuk mengoptimalkan otot-otot kecil, bisa dapat diberikan aktivitas seperti menggenggam spons atau bermain trapiotik, bisa ditarik-tarik hingga panjang, dipotong-potong atau diremas dan digenggam. Anak juga bisa diajak melakukan aktivitas lain yang memberikan manipulasi tangan seperti bermain pegboard, menyusun puzzle, mewarnai, bermain jepitan, dan lain-lain. Oke, next slide. Untuk yang ketiganya itu untuk menjaga kontrol postural anak, diharapkan untuk menegur anak jika posisi tubuh mulai membungkuk atau di saat anak mulai menumpuk ke salah satu sisi. Yang keempatnya, untuk pemahamannya diharapkan selalu memberikan edukasi dan pemahaman tentang konsep kanan dan kiri dan konsep lainnya. Pemahaman bisa diselipkan di saat bermain atau saat melakukan aktivitas lain. Berikan juga aktivitas yang melibatkan gerakan mata seperti visual motor seperti meronceng, menjelujur, bermain Lego, dan lain-lain. Kelima, untuk kemampuan menulis itu sering mengajak anak mencoret kertas, mewarnai, menebalkan, atau tracing pada bola pre-writing. Yang keenam, untuk kemandirian anak, orang tua atau caregiver diharapkan dapat membiarkan anak untuk dapat melakukan aktivitas yang sudah dapat dilakukan secara mandiri. Berikan gradasi bantuan jika memang anak membutuhkan bantuan. Oke, next slide. Ini hasil yang kita dapat dari kasus ini menghasilkan setelah dilakukan terapi menghasilkan hasil, yaitu pertama, selama menjalani sesi terapi, anak memiliki aurosal yang naik turun, namun cenderung high aurosal, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk meregulasi diri anak hingga ia mampu merespon tugas dengan adaptif. Yang kedua, behavior merupakan sebuah kerangka acuan yang menganalisis dan memodifikasi perilaku anak untuk membentuk perilaku yang baru dengan tujuan mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Sedangkan
Sensori integrasi merupakan sebuah kerangka acuan untuk melihat dan memahami permasalahan yang terdapat pada anak, meliputi perkembangan, pembelajaran, dan emosi yang muncul selama masa kanak-kanak. Terus yang ketiga itu program ini belum diberikan intervensi kepada anak karena keterbatasan waktu yang dimiliki untuk bisa sesi tatap muka bersama anak, sehingga program ini belum tercapai. Sekian hasil dari presentasi kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang kami presentasikan dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.